pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Doa dan kerinduan saya, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sehat, dalam situasi dan kondisi yang baik, dan kita semua semakin hidup bergantung pada Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak ada satu titik pun dalam kehidupan kita yang dapat diandalkan. Ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan, berarti kita sedang memfokuskan pandangan kita dan menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan selalu memiliki semangat dan kekuatan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali pagi hari ini Tuhan kami mau menikmati berkat-Mu. Kami rindu menerima pesan kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dan arahan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menerangi setiap jalan kami. Sehingga Tuhan, kami tidak takut berjalan dalam kegelapan, karena pelita-Mu membuat kami berjalan dengan pasti. Dan bahkan di tengah kegelapan kami boleh mengalami terang benderang yang berasal daripada Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan isi hati Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bapa, biarlah Tuhan hati kami senantiasa merindukan Engkau. Biarlah tiap-tiap hari kami haus akan firman-Mu. Dan setiap hari Tuhan, Engkau memenuhi bejana kehidupan kami dengan air hidup-Mu yang menyegarkan bagi jiwa kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau mengawali pagi ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, kehidupan dan kematian. Di dalam Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan dan kematian adalah dua hal yang pastinya akan dialami oleh seluruh manusia di dunia ini sebagai otoritas dan kedaulatan Allah. Semua orang akan bersuka cita ketika menyambut kelahiran anggota baru. Ini menunjukkan bahwa kehidupan memberikan sukacita, kebahagiaan, semangat, kehangatan, harapan yang akan melengkapi kebersamaan dengan orang-orang di sekitarnya. Namun kehidupan di dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal, sifatnya hanyalah sementara. Kita pernah mendengar pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Setiap kita berharap memiliki umur yang panjang supaya kelak kita bisa kembali dipertemukan dalam kebahagiaan dengan orang-orang yang kita sayangi dan dapat melalui momen kebersamaan itu dengan penuh makna. Ada perjumpaan, pastinya akan ada perpisahan. Ada hari kelahiran, maka saatnya akan tiba hari kematian. Setiap manusia yang lahir pada akhirnya akan menghadapi kematian, karena tidak ada yang kekal dan abadi di dunia yang fana ini. Semuanya akan mengalami perubahan, cepat atau lambat, dan semua yang ada akan segera berlalu. Kematian bagi kita yang masih hidup seharusnya menjadi peringatan dan persiapan bahwa suatu saat kelak kita juga akan mati. Bicara tentang kematian ada dua hal. Satu, kematian secara rohani, hal ini mengakibatkan seorang mengalami maut dan kebinasaan. Yang kedua, kematian tubuh jasmani. Namun roh kita kembali kepada Allah untuk kita mengalami kehidupan kekal di surga. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 di bawah perikop kehidupan dan kematian. Prinsip yang pertama, selama kita hidup jadikan firman Tuhan sebagai pelita kehidupan, panduan langkah iman, kompas kehidupan, penuntun jalan agar kita jangan sampai tersesat dan kita boleh sampai di tujuan akhir dan dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Di dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 dikatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh.
tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Allah sangat berharga, bernilai, bermakna, menjadi kekuatan, sumber pengharapan, dan penghiburan. Namun sayangnya banyak orang yang mengabaikan firman. Tanpa firman hidup kita akan kacau, kita akan berjalan tanpa arah. Tanpa firman kita tidak akan mungkin dapat mengenal kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Kita diajar untuk terus berjalan di koridornya Tuhan. Setiap hari kita harus terus belajar dan belajar melalui tuntunan Roh Kudus. Don't stop learning because life doesn't stop teaching. Jangan berhenti untuk belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak rintangan dan tantangan di sepanjang jalan yang kita lalui. Namun firman Tuhan yang kita renungkan berkuasa untuk memberi kita semangat dan kekuatan. Ketidaktertarikan kita akan firman Tuhan akan membawa kita kepada kematian rohani dan kebinasaan. Allah tidak mempersulit kita untuk mendapatkan firman, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mengapa firman itu begitu dekat dengan kita? Karena Allah rindu kita hidup dalam firman dan firman di dalam kita. Seorang yang berjalan tanpa panduan firman Tuhan, ia bagaikan berjalan di malam yang gelap gulita tanpa ada secercah cahaya. Jangan biarkan kehidupan kita mati secara rohani oleh karena kita mengabaikan firman. Prinsip yang kedua, Tuhan mengingatkan agar kita tidak salah dalam menentukan pilihan. Dalam Ulangan 30 ayat 15 dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tuhan tidak membuat kita bingung dengan tawaran yang disampaikannya. Semuanya jelas dan tentunya Tuhan rindu kita menentukan pilihan yang terbaik, yaitu kehidupan dan keberuntungan. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang berkemenangan, berkelimpahan, penuh dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, berkat rohani dan jasmani tercurah dengan luar biasa. Tuhan rindu kita memiliki kehidupan yang beruntung. Namun Bapak Ibu Saudara, justru kita menentukan pilihan yang salah. Kita membiarkan hidup kerohanian kita suam-suam kuku, dan akhirnya kita mengalami kematian secara rohani. Hasilnya adalah kehidupan yang dipenuhi kekecewaan, perasaan frustasi, selalu mengalami kegagalan, keterpurukan, pesimis, dan kehilangan pengharapan. Hope is beautiful thing. It gives us speech and strength and keep us going when all seems lost. Padahal Bapak Ibu Saudara, harapan adalah hal yang indah. Hal itu memberi kita rasa damai dan kekuatan dan membuat kita terus berjalan saat semuanya seperti hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki dampak. Seringkali kita salah mengambil keputusan karena kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai panduan kehidupan. Tuhan memang memberikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan, tetapi keputusannya ada pada kita. Prinsip yang ketiga, selama kita hidup, persembahkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dalam Ulangan 30 ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk
mendudukinya. Banyak orang kehilangan esensi kebahagiaan karena orang menilai kebahagiaan identik dengan harta dan menganggap uang adalah segalanya. Oleh karena pemahaman yang salah dan orientasi hidup yang salah, maka mereka tidak tertarik untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi Allah sebelum kita menerima kasih-Nya yang sempurna di dalam hidup kita. Kita dapat semakin dekat mengenal Allah ketika setiap hari kita memberikan hati dan telinga kita untuk mendengar isi hati Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana kita tahu jalan yang harus kita tempuh kalau kita tidak menerima petunjuk Tuhan lewat firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Prinsip yang keempat, jangan pernah biarkan hati kita berpaling dari Allah. Di dalam Ulangan 30 ayat 17 dikatakan, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kita, jangan main-main dengan kehidupan kita, jangan main-main dengan dosa. Hal inilah yang membuat kita dapat memalingkan pandangan kita dari Allah. Karena ketertarikan akan keinginan daging membuat kita menjadi terikat. Dosa akan bawa manusia menuju kebinasaan. Sebab upah dosa ialah maut. Prinsip yang kelima, Tuhan sediakan kehidupan dan berkat. Dalam Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Berkat yang diperoleh orang fasik adalah semu, pada akhirnya membawa pada kehancuran. Namun berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan orang benar adalah berkat yang tidak berkesudahan, yang selalu mengalir tiada henti. Bukan hanya berkat jasmani tapi juga berkat rohani yang Tuhan curahkan sampai kepada anak dan cucu kita. Prinsip yang keenam, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan semakin melekat kepadanya. Ulangan 30 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita minta pada Tuhan agar kita senantiasa merindukan firman-Nya yang akan selalu mengisi bejana hidup kita dengan air kehidupan, yang senantiasa memberikan kita kesegaran bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu memiliki hidup yang berkenan, kehidupan seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, entah berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa dalam apa yang kami jalani, kami ditentukan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kembali kami diingatkan oleh Tuhan untuk kami memiliki kesungguhan hidup di dalam Engkau. Kami tidak main-main lagi dengan hidup kami. Kami tidak bermain-main dengan dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini dengan tegas menyampaikan kepada kami pilihan antara kehidupan dan kematian. Bapa, kami bersyukur di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki kehidupan yang kekal. Ketika suatu saat nanti kami akan mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, Tuhan sudah persiapkan bagi kami suatu tempat yang indah, tempat yang kekal, tempat yang luar biasa, tempat yang penuh kedamaian, tempat yang akan memberikan kami kebahagiaan sampai selama-lamanya, yaitu di surga. Bapak, persiapkan hari-hari kehidupan kami untuk menuju pada tempat kekekalan. Bapak, terima kasih untuk janji firman-Mu hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kehidupan dan keberuntungan. Tuhan berikan kami berkat-berkat yang tercurah. Bapak, ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Ajar kami Tuhan berjalan sesuai dengan ketetapan yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bergantung pada Tuhan dan kami percaya Tuhan setiap firman yang akan kami dengar, yang sudah kami dengar, itu menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami, mengubah totalitas hidup kami dan membuat kami menjadi pribadi yang semakin Engkau sempurnakan. Terima kasih banyak Bapa, kami mau menjalani hari ini dengan ucapan syukur. Kami sambut pagi ini dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu. Dan kami menerima berkat Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.